Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Faransyah dengan NIM 12040013 kelas RA. Sini saya akan menjelaskan untuk mempresentasikan hasil tugas saya, yang mana tugas saya adalah membuat proposal tugas akhir dari bab 1 sampai bab 3. Sini saya mengambil topik atau judul analisis kinerja protokol routing OSPF dan RIP pada topologi jaringan mesh dalam jaringan LAN atau Local Area Network. Sini ada yang pertama, ada bab 1 yang berisikan latar belakang. Nah, latar belakang yang dari topik yang saya ambil ini analisis kinerja protokol routing OSPF dan RIP pada topologi jaringan mesh dalam jaringan LAN ini adalah jaringan komputer. Yang mana jaringan komputer ini ada LAN. Yang LAN ini Local Area Network. Yang mana area jaringan yang bisa dibilang ruang lingkupnya yang tidak besar. Nah, di dalam LAN ini ada yang namanya protokol routing. Protokol routing ini yang menentukan rute dalam pengiriman data. Nah, protokol routing yang sering digunakan atau yang umum digunakan dalam dunia jaringan komputer ini saya memakai OSPF atau RIP. OSPF ini Open Shortest Path First dan RIP Router Information Protocol. Nah, dalam penelitian ini latar belakang yang saya teliti dari dua protokol routing dari OSPF dan RIP ini akan diperbandingkan untuk mendapatkan hasil kinerja atau performa terbaik untuk diimplementasikan pada topologi mesh tadi. Dalam judulnya pada topologi mesh berdasarkan nilai QoS atau Quality of Service, yang mana penelitian menggunakan metode routing protokol OSPF yang tadi dan RIP. Selanjutnya rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah diteliti mendapatkan dua rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perbandingan kinerja protokol routing OSPF dan RIP pada topologi jaringan mesh dalam jaringan Local Area Network. Jadi akan mencari perbandingan kinerja protokol routing OSPF dan RIP ini. Yang kedua, ada protokol routing manakah yang lebih baik performanya pada topologi jaringan mesh dalam jaringan Local Area Network. Selanjutnya, untuk tujuan penelitian di sini yang pertama, untuk mengetahui perbedaan kinerja routing OSPF dan RIP pada topologi jaringan mesh dalam jaringan Local Area Network berdasarkan nilai parameternya tadi dari QoS, yaitu delay, throughput, dan packet loss. Nah, yang kedua mengetahui mana kinerja routing yang lebih baik performansinya pada topologi jaringan mesh dalam jaringan Local Area Network berdasarkan throughput dan packet loss-nya. Ini berdasarkan parameter QoS-nya. Saya ingin mengetahui kinerja routing yang lebih baik performansinya pada topologi jaringan mesh. Ini menggunakan satu topologi jaringan mesh. Selanjutnya, manfaat penelitian. Di sini ada dua manfaat penelitian: dapat mengimplementasikan topologi jaringan yang telah dirancang menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membangun jaringan LAN. Yang kedua, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Akan menjadi referensi untuk menjadi pacuan penelitian selanjutnya. Nah, untuk batasan masalah, di sini ada yang pertama, dalam perancangan topologi jaringan hanya mensimulasikan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Di sini akan menggunakan satu aplikasi saja. Yang kedua, model jaringan dalam perancangan hanya menggunakan jaringan Local Area Network. Sesuai judulnya, menggunakan LAN, Local Area Network. Yang ketiga, ada topologi yang digunakan hanya menggunakan topologi jaringan mesh. Yang keempat adalah metode routing protokol hanya menggunakan metode routing OSPF dan RIP. Tinjauan pustaka. Nah, untuk tinjauan pustaka yang saya ambil ada 3 di sini.
ada Anjar Kuwaintara 2014, yang mana judulnya analisis kinerja protokol Open Short Test Patch First atau SPF dan Routing Information Protocol atau RIP v2 pada jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini peneliti Anjar Kuwaintara ini melakukan pengujian kinerja protokol SPF dan RIP v2 pada jaringan komputer menggunakan software Cisco Tracer berdasarkan parameter ICMP, yaitu delay, cost, tracer route, dan convergence time. Untuk delay pada routing, untuk yang didapatkan untuk delay routing RIP v2 sebelumnya dilakukan pemutusan link yaitu 37 milisecond, dan setelah melakukan pemutusan link yaitu 46 milisecond. Hal ini dikarenakan SPF memiliki database yang selalu di-request pada saat traffic dijalankan, yang dihasilkan delay pada routing SPF lebih cepat 1 hingga 2 milisecond dibandingkan routing RIP v2. Nah, itu hasil dari penelitiannya. Nah, yang kedua ada Ahmad Noverdi. Ahmad Noverdi mengambil judul analisis perbandingan kinerja routing dinamis pada topologi star dan topologi mesh menggunakan metode routing protokol SPF dalam jaringan LAN. Nah, pada penelitian Ahmad Noverdi ini menganalisa perbandingan kinerja routing dinamis pada topologi star dan mesh menggunakan metode routing protokol SPF dalam jaringan LAN berdasarkan parameter QoS, yaitu delay, paket loss, throughput, dan jitter, yang mana tujuannya adalah mengetahui topologi yang baik digunakan antara topologi star dan topologi mesh menggunakan parameter quality of service, dan juga mengetahui perbandingan nilai quality of service pada jaringan local area network antara topologi star dan topologi mesh. Nah, yang ketiga dari Prastiwi Wahyu Indah 2008, yang mana judulnya ada analisa penerapan topologi star pada jaringan local area network. Nah, dia di sini meneliti menerapkan topologi star pada jaringan LAN PT Sanyo. Di sini dia menganalisa penerapan topologi star pada jaringan local area network. Selanjutnya metode penelitian. Di sini yang pertama metode penelitian tahap penelitian. Di sini ada yang pertama ada tahap pengumpulan data, tahap perancangan, tahap konfigurasi, tahap pengujian. Nah, yang pertama tahap pengumpulan data yaitu dari referensi jurnal-jurnal yang didapatkan. Yang kedua ini tahap perancangan. Nah, tahap perancangan di sini menggunakan Cisco Packet Tracer yang mana mensimulasikan topologi jaringan mesh yang menggunakan metode routing protokol SPF dan RIP. Di sini akan ada perancangannya. Yang ketiga ada konfigurasi. Nah, konfigurasi ini seperti kita men-setting konfigurasi IP dari klien, IP dari routernya yang kita konfigurasi. Lalu yang keempat tahap pengujian. Di sini kita akan tahapan pengujian yang mana menggunakan parameter QoS. Nah, dia setelah dikonfigurasi, sudah dirancang dan konfigurasi, simulasikan menggunakan Cisco Packet Tracer akan menguji pengujian yang menggunakan parameter QoS. Yang kedua, sampel penelitian. Di sini sampel penelitian yang diambil ada sebuah gedung sekolah yang terdapat 4 lantai, atau lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Jadi
Masing-masing lantai memiliki 5 komputer, 5 laptop, 1 switch, 1 akses point, dan 1 router. Jadi setiap lantai itu ada 5 komputer, 5 laptop, 1 switch, dan 1 akses point dan 1 router. Lalu di sini ada analisis data. Yang ketiga adalah analisis data yang menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, lalu topologi mesh, dan parameter QoS atau Quality of Service. Sudah selesai. Terima kasih. Sebelumnya jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.